Guys, SpongeBob sedih banget karena kehilangan anjing kesayangannya. Jadi suatu hari anjing kesayangan SpongeBob mati karena ditembak oleh perampok guys. Hal itu membuat SpongeBob jadi sedih banget. Robot Sonic yang melihat SpongeBob sedih mencoba menghiburnya, tapi malah dipukul. Kemudian ibunya mengambil robot Sonic dan menasihati SpongeBob. Namun SpongeBob gak peduli dan terus bersedih. Beberapa hari kemudian SpongeBob lagi main bola dan dia hampir jatuh. Pas robot Sonic nolongin, SpongeBob tetap gak peduli. Namun robot Sonic tetap ngikutin SpongeBob kemanapun dia pergi guys. Nah, waktu SpongeBob nyebrang dan hampir ketabrak truk, robot Sonic menyelamatkan SpongeBob hingga dia tewas terlindak truk guys. Saat Toka sedang bekerja di laboratorium, tiba-tiba dia merasa mual. Ternyata Toka lagi hamil guys. Suaminya pun melarangnya bekerja karena dia takut kalau bayinya kenapa-napa. Dan ternyata bener guys, saat lahiran bayinya nggak normal karena mempunyai dua kepala. Namun Toka dan suaminya tetap menyayangi bayi mereka. Tiba-tiba suami Toka punya ide buat ngejual rumah mereka untuk biaya operasi si bayi. Akhirnya si bayi bisa hidup normal, tapi Toka dan suaminya harus kehilangan rumahnya dan kini tinggal di sebuah tenda. Tapi walaupun begitu, mereka tetap hidup bahagia guys. Begitu besar pengorbanan orang tua untuk anaknya ya guys. Bocil yatim piatu ini sedih banget karena dia kehilangan orang tuanya akibat badai yang terjadi di tempatnya. Kini dia harus hidup sendiri dan cuma mainan-mainan yang ia punya guys. Kemudian dia ngerasa kalau badai itu akan datang lagi. Dan bener aja badai itu datang dan membuatnya terbang ke langit bersama mainan-mainannya. Lalu di atas langit dia terkejut karena mainan-mainannya kini bertumbuh besar dan hidup guys. Dia pun berharap bisa ketemu sama orang tuanya dalam keadaan hidup. Tapi sayangnya yang ia temui adalah boneka kesayangannya yang tumbuh besar. Akhirnya bocil itu kembali lagi ke bumi dan dia sedih banget karena nggak bisa ketemu sama orang tuanya guys. Waktu Toka main pelosotan sama adiknya di taman, tiba-tiba si adik jatuh guys. Ibu dan ayahnya pun langsung menolongnya. Toka sebenarnya juga terluka guys, tapi nggak ada yang memperdulikannya. Kemudian mereka pergi ke toko boneka. Toka dan adiknya pun memilih boneka, namun hanya adiknya yang dibelikan boneka sama orang tuanya. Toka pun jadi sedih banget guys. Saat hari ulang tahunnya tiba, kue ulang tahunnya malah dikasihkan ke adiknya guys. Toka pun jadi semakin marah. Namun tiba-tiba mereka bertiga pergi ke makam. Ternyata itu adalah makam Toka guys. Jadi ceritanya Toka udah meninggal setahun yang lalu karena kecelakaan. Mereka semua nggak ada yang lihat kehadiran Toka, namun mereka sangat menyayangi Toka guys. Di suatu pagi, SpongeBob dan kedua orang tuanya pergi memulung guys. Mereka terlihat bahagia banget dengan pekerjaan itu. Ketika mau pulang, SpongeBob melihat toko mainan. Matanya pun tertuju pada sebuah boneka beruang. Kemudian SpongeBob bilang ke orang tuanya kalau dia pengen beli boneka itu. Tapi sayangnya orang tuanya nggak punya uang guys. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah. Keesokan harinya SpongeBob semangat banget buat mulung. Tiba-tiba SpongeBob nemuin koin emas. Dia pun seneng banget guys. Tapi tiba-tiba muncul sosok monster dan menyerang SpongeBob hingga membuatnya meninggal. Gak lama kemudian orang tuanya datang dan nangis histeris melihat anaknya yang udah meninggal. Di pemakaman ibunya terus menangis dan si ayam menaruh boneka beruang yang diinginkan SpongeBob di atas makamnya guys. Seekor ayam ini pergi ke kandang pacarnya. Sampai di sana dia kaget banget karena kini pacarnya nggak punya kepala guys. Kemudian dia berusaha kabur tapi nggak bisa karena dia ditangkap sama pacarnya. Pacarnya berusaha menggodanya, tapi karena ketakutan dia pun pergi dan sembunyi di balik pohon. Pacarnya yang berusaha mengejarnya malah menabrak seekor burung elang. Burung elang yang lagi lapar itu langsung mematok pacarnya. Si ayam yang kasihan melihat pacarnya itu berusaha untuk menolongnya, tapi nggak bisa guys, karena pacarnya dibawa terbang. Namun si ayam nggak putus asa, dia berusaha menolong pacarnya dan akhirnya berhasil guys. Kini si ayam pun sadar kalau dia mencintai pacarnya apapun keadaannya. Mereka pun akhirnya menikah dan memiliki 3 anak. 2 anak mereka normal, tapi yang satu persis kayak ibunya nggak punya kepala guys. Jerry si tikus meninggal guys. Si Tom sedih banget karena dia harus kehilangan sahabatnya sekaligus musuhnya.
karena nggak ada yang ia kejar-kejar lagi setiap hari. Jerry pun kemudian dimasukkan ke peti mati dan akan dikubur. Semua teman-temannya berkumpul untuk menyaksikan pemakaman Jerry. Terlihat pacar Jerry juga sedih banget karena dia belum siap kehilangan Jerry, guys. Si Tom pun nangis histeris, ia benar-benar kehilangan sahabatnya. Kemudian si Tom menaruh sepotong keju di atas makam Jerry. Kini Jerry pun pergi untuk selamanya menuju surga, guys. Suatu hari saat kakak beradik ini pulang sekolah, mereka melihat seekor anjing yang terlantar. Mereka pun membawa anjing itu pulang ke rumah, guys. Mereka memandikan anjing itu dan juga merawatnya. Anjing itu juga melindungi kakak beradik itu saat mereka diserang sama anjing liar. Setiap hari mereka tidur bersama dan main bersama. Hingga saat bermain, anak perempuan itu tiba-tiba pingsan dan ternyata dia sakit kanker, guys. Rambutnya pun jadi botak sekarang. Singkat cerita, beberapa bulan kemudian anjing itu seneng banget karena anak perempuan itu udah sembuh. Tapi semua itu cuma khayalannya aja, guys, karena sebenarnya anak perempuan itu kini udah meninggal. 15 tahun kemudian anjing itu meninggal dan dia dikuburkan bersama boneka kesayangan anak perempuan itu. Kini mereka pun kembali bersama di surga.